Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Umi Nabila. Kita semua sudah sepakat bahwa rezeki datangnya dari Allah. Dialah yang membagi rezeki secara adil bagi semua hambanya. Bukan hanya yang beriman yang diberinya rezeki, tapi juga mereka yang kafir dan suka berbuat dosa. Bukan hanya makhluk yang berakal seperti manusia yang diberinya rezeki, bahkan binatang melata pun diberinya. Kalau Allah yang memberi, apakah Allah juga bisa menahan rezeki hambanya? Tentu saja. Bukankah Allah Maha Kuasa? Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 2. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Lalu jika Allah begitu pemurahnya, mengapa dia malah menahan rezeki kita? Pahamilah bahwa semua kebaikan itu berasal dari Allah, dan keburukan berasal dari tindakan manusia sendiri. Manusialah yang meminta agar rezekinya ditahan. Sadar ataupun tidak, manusia menginginkan rezekinya ditahan. Mari kita simak 4 sebab mengapa Allah menahan rezeki kita. Yang pertama, kita sendiri yang minta rezekinya ditahan. Hidup berhiaskan dosa, maksiat, membuat kerusakan di muka bumi. Seolah-olah akan hidup terus dan tak akan ditanya tentang perbuatan maksiat dan dosa itu. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Surah Al-Baqarah ayat 60. Hidup hanya diisi dengan bersenang-senang dan melupakan sujud pada yang memberinya kesenangan. Tidak ada Allah dalam pikiran kita. Yang ada hanya apa saja yang membuat kita senang. Yang kedua, kita tidak memantaskan diri untuk menerima rezeki. Katakanlah kita ibadah, tapi ibadah kita hanya sekadar penggugur kewajiban saja. Ibadah tidak diperbaiki. Kalau sholat secepat kilat, seolah-olah itu tidak penting. Lebih penting kepentingan kita di dunia. Hati kita dipenuhi dengan ria, mau dibilang soleh, mau dianggap paham agamanya bagus, mau dipanggil ustadz atau ustazah, mau dibilang dermawan, dan lain sebagainya. Semua ibadah dan amal soleh yang kita lakukan intinya untuk mendapatkan pengakuan manusia, bukan mengharap keridhaan Allah. Yang ketiga, kita tidak konsisten. Saat susah, sedih, terkena musibah, kita datang bermunajat mengadukan kedukaan kepada Allah. Kita begitu khusyuk berdoa, begitu telaten ibadah dengan harapan masalah segera Allah selesaikan. Setelah masalah itu hilang, kita lupa pada janji-janji yang telah kita ucapkan di hadapan Allah, bersama hilangnya khusyuan sholat kita. Berdoa hanya sekadarnya saja, bahkan kadang lupa. Ibadah kita pun asal-asalan, asal dikerjakan dan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kita tidak konsisten memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, menghiasi hari dengan amal soleh yang ikhlas lillahi ta'ala.
Kita hanya menjadikan Allah sebagai tempat curhat saat susah saja. Kita hanya ingat Allah saat punya masalah saja. Yang keempat, kita mengingkari nikmat. Kita tak pernah mau bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Allah beri. Mungkin Anda protes, saya selalu bersyukur dan mengucap alhamdulillah kok. Tapi syukur itu bukan hanya kata-kata saja, tapi juga dengan hati dan dengan perbuatan. Mungkin mulut kita mengucap syukur, tapi hati kita ingkar, dan perbuatan kita tak sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Demikianlah 4 sebab mengapa Allah menahan rezeki kita. Semoga jelas dan dapat dipahami, sehingga mulai hari ini kita dapat memperbaiki diri dan membenahi ibadah kita. Allah Maha Pemberi rezeki dan Maha Kaya. Mintalah hanya kepadanya. Hilangkan semua harapan kepada selainnya. Hutang Anda segunung. Bacalah doa ini setiap selesai sholat, terutama sholat tahajud di sepertiga malam. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa ghanini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal agar terhindar dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar terhindar dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3563. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi Nabila. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa
وأغنني بفضلك عمن سواك